Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu di dalam video ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kasih anugerah kebaikan Tuhan kita boleh ada sampai pada saat ini. Dan mari saya mengajak sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk malam hari ini kami ada kesempatan memuji dan mempermuliakan Engkau. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima pujian kami, menerima penyembahan kami. Sebab hanya Engkau layak kami tinggikan, Engkau layak kami muliakan. Karena Engkaulah yang sudah menjadikan kami, Engkau yang sudah menciptakan kami, Engkau yang sudah mengasihani kami ya Tuhan. Dengan kasih-Mu yang besar, anugerah-Mu lah kami boleh ada sampai pada saat ini. Engkau boleh menyelamatkan kami boleh menikmati keselamatan hidup yang kekal yang boleh kami peroleh daripada-Mu ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan berbicara di dalam kehidupan kami. Roh Kudus tuntun kami, penuhi kami, agar supaya setiap firman-Mu dapat mengarahkan kami, firman-Mu dapat memenuhi kami, firman-Mu kiranya dapat menolong kami, dan biarlah firman-Mu dapat kami lakukan, dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Filipi. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30 ya. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai ayat 30. Namun dalam kesempatan ini saya hanya akan membaca ayatnya yang ke-29 ya. Saya harap kita semua bisa membaca ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30. Nah, mari kita membaca firman Tuhan. Di dalam ayat 29 dikatakan begini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan ini, ya, kalau kita baca di dalam ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30, kita dapat menemukan ide besar, ya. Ide utama di dalam pembacaan firman Tuhan ini. Ide utamanya yaitu hidup yang ditransformasi oleh Injil, ya. Jadi, ide utama atau ide besar, ya, di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam ayat 27 sampai ayat 30 yaitu hidup yang ditransformasi oleh berita Injil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sepakat, kita setuju bahwa hidup kekristenan kita itu adalah hidup oleh karena iman, ya. Hidup oleh karena iman kepada Yesus, ya. Hidup oleh karena anugerah Tuhan, hidup oleh karena kasih karunia Tuhan, hidup oleh karena belas kasihan Tuhan, hidup oleh karena semata-mata Tuhan pesayang, ya, Tuhan pebaik di dalam kehidupan kita. Nah, mengapa? Karena kalau bukan Tuhan, kita bukan siapa-siapa, ya. Kita harus ingat bahwa kita adalah orang berdosa. Ya, kita adalah orang yang layak dihukum, orang yang harus dihukum, ya, orang yang tidak ada harapan sama sekali. Mengapa? Karena kita sebenarnya sudah ada di bawah hukuman kekal. Tetapi syukur kepada Tuhan sebab Tuhan mencari kita. Tuhan menemukan kita. Oleh karena belas kasihan Tuhan, maka Dia melakukan karya penyelamatan di atas kayu salib sehingga kita yang berdosa diampuni, ya. Kita diperdamaikan, kita ditebus, kita disucikan, ya. Kita dibenarkan dan kita memperoleh keselamatan, memperoleh hidup yang kekal. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya kepada Yesus itu karena kasih karunia Tuhan. Artinya bahwa iman kita kepada Dia adalah oleh karena anugerah, ya, oleh karena belas kasihan. Nah, itu sebabnya di dalam ayat 29 ini dikatakan bahwa firman Tuhan katakan bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, ya, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi di dalam ayat ini dikatakan bahwa kita dikaruniakan, ya, bukan saja percaya kepada Kristus, ya, melainkan kita menderita juga untuk Dia, ya. Artinya bahwa iman dan penderitaan itu adalah kasih karunia, ya. Iman dan penderitaan itu adalah pemberian Tuhan, ya, yang harus kita pikul. Jadi ayat ini mengajarkan kita sebuah kebenaran penting, bahwa seseorang yang beriman kepada Kristus itu harus menunjukkan kesiapan atau keberanian, ya. Keberanian untuk menyatakan dirinya bahwa dia bukan hanya percaya kepada Kristus, tetapi bagaimana dia siap menderita, ya. Mengapa? Oleh karena itu adalah bagian yang harus dipikul, ya. Yang harus dipikul oleh kita sebagai orang percaya. Oleh kita sebagai orang percaya. Dan penderitaan itu adalah sebuah kasih karunia. Nah, mengapa banyak orang tidak siap, ya? Tidak siap atau tidak mau menerima atau tidak rela menerima penderitaan, ya. Mengapa? Ya. Karena banyak orang tidak pernah memahami betul imannya itu. Dan bagaimana dia hidup oleh karena iman, ya. Bagaimana sebenarnya iman itu, ya. Bagaimana dia hidup oleh karena iman itu. Bagaimana sebenarnya dia hidup oleh karena anugerah itu. Dia tidak pernah memahami itu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kebenaran yang penting dalam kehidupan kita ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan ini di dalam ayat 27 sampai ayat 30. Bahwa kehidupan kita ini sudah ditransformasi oleh berita Injil, ya. Injil yang sudah mengubahkan kehidupan kita. Injil yang sudah mengubahkan pikiran kita, hati kita, ya. Sehingga dengan demikian kita dapat memahami betul arti daripada iman kita kepada Kristus. Artinya bahwa ketika kita ikut Kristus, ikut Yesus, kita harus juga siap untuk menderita bagi Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang kita bisa pahami dalam bagian firman Tuhan ini. Hal yang pertama di dalam ayat 27 dikatakan begini. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, inilah Injil Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahwa dikatakan, ya, Paulus mau menasihati jemaat yang ada di Filipi maupun kita semua agar supaya kita hendaklah hidup kita itu berpadanan dengan Injil Kristus, ya. Dikatakan hendaklah hidupmu, ya, berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya bahwa, ya, hidup, ya, hendaklah hidup itu, ya, kalau kita pelajari di dalam bahasa Yunani itu artinya politomai, ya. Ini berasal dari kata politeu, ya. Ini bahasa Yunani, ya. Yang artinya bahwa hidup sebagai warga negara, ya, warga kerajaan Allah. Oleh karena apa? Oleh karena kita ini adalah warga kerajaan Allah. Nah, itu sebabnya dalam kebenaran firman Tuhan ini memberi petunjuk kepada kita bahwa sebenarnya status kita sebagai warga negara kerajaan Allah, ya. Itu sebabnya sebagai warga kerajaan Allah seharusnya kita harus berpadanan, ya. Berpadanan itu artinya apa? Harus sejalan, harus selaras, hidup harus sesuai dengan pengakuan kita, ya, pengakuan kita. Kita ingat bahwa sebelum kita percaya Yesus dan setelah kita percaya Yesus, ya, kita ada pengakuan, ya, pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Dengan iman kita, kita mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa kita harus berpadanan, ya, berpadanan dengan Injil itu, berpadanan dengan pengakuan yang sudah kita ucapkan, yang sudah kita akui di dalam kehidupan kita, bahwa Yesus itu ketika kita akui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
itu menjadi Tuhan, ya. Dia berotoritas mutlak, berotoritas penuh di dalam hidup kita. Dia menduduki hati dan pikiran kita. Dia mengendalikan kehidupan kita. Nah, itu sebabnya sebagai orang percaya, sebagai warga kerajaan Allah, seharusnya kita harus berpadanan dengan Injil Kristus, ya. Kita harus sejalan, harus selaras. Nah, di sini dikatakan bahwa berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, Injil itu apa, ya? Injil itu kalau kita pahami di dalam bahasa Yunani itu adalah evangelion, ya, artinya berita baik, ya, kabar baik, ya. Dan berita baik itu berita baik karena apa, ya? Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 2 sampai 4, kita dapat memahami bahwa berita Injil itu adalah berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Itu adalah berita Injil. Nah, jadi berita Injil itulah yang ada di dalam kehidupan kita, yang mengubah hidup kita, yang mentransformasi kehidupan kita, sehingga dengan demikian kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kalau kita betul-betul berpadanan dengan Injil Kristus, kita betul-betul menyadari bahwa hidup kita oleh karena kasih anugerah Tuhan, oleh karena kasih kemurahan Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan semata di dalam hidup kita, maka kita akan menyadari betul bahwa hidup yang kita jalani saat-saat ini adalah hidup oleh karena berita Injil, ya. Oleh karena Injil yang sudah ada di dalam hidup kita, yang sudah mengubah hidup kita, ya. Injil tentang penderitaan Yesus Kristus, Injil tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini oleh karena Injil, ya, kita harus berpadanan dengan Injil Kristus, kita dapat menyadari bahwa, oh, kalau saya menghadapi berbagai macam persoalan, berbagai macam pergumulan, berbagai macam penderitaan, berbagai macam tantangan di dalam kehidupan kita, ya memang sudah harus seperti itu yang harus kita jalani. Karena memang dalam menjalin kehidupan ini, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa Dia akan memberikan kita kenyamanan, Dia akan memberikan kita berkat-berkatnya yang terus melimpah, ya. Dia akan berjanji bahwa Dia akan memenuhi segala keperluan kita berlimpah-limpah, ya. Tidak, Bapak Ibu semua. Semuanya itu pasti akan kita nikmati, ya, dengan proses di mana kita berdoa dan kemudian kita bekerja dan kemudian kita berjuang. Nah, tetapi dalam kehidupan kita ini, kita akan melihat bagaimana kasih karunia Tuhan yang sudah menjadi bagian kehidupan kita. Nah, itu sebabnya kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, kalau hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus, maka yang terjadi di dalam kehidupan kita yaitu apa? Coba kita pahami, ya, di dalam ayat 27 dikatakan bahwa kamu teguh berdiri. Ya. Kalau kita berpadanan dengan Injil Kristus, kita akan teguh berdiri. Sama seperti jemaat yang ada di Filipi. Mereka didorong oleh Paulus agar supaya mereka berpadanan dengan Injil Kristus, supaya mereka teguh berdiri. Ya, mereka tetap berdiri dalam keyakinan iman mereka kepada Kristus. Ya, artinya bahwa teguh berdiri, bahwa Tuhan tidak ingin kita menjadi orang yang terus-menerus ragu, ya. Tuhan tidak ingin agar supaya kita menjadi orang yang gampang goyah, yang gampang terombang-ambing, Bapak Ibu semua, ya. Tetapi bagaimana kita teguh berdiri, ya. Oleh karena apa? Oleh karena kita sadar betul bahwa hidup kita ini oleh karena kasih karunia, ya, kemurahan Tuhan, Injil Kristus yang sudah ada di dalam hidup kita. Injil itu kan adalah penderitaan, adalah kematian Kristus, adalah penguburan Kristus, adalah kebangkitan Kristus, ya. Jadi bukan berarti bahwa kita lepas daripada penderitaan, daripada segala macam tantangan, pergumulan, tidak, ya. Kita harus menghadapi itu, tetapi ingat bahwa kita teguh berdiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang kita pahami di sini yaitu dikatakan di dalam ayatnya yang ke-28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawan.
dikatakan bahwa tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Nah, Bapak Ibu yang di situ kan, perjuangan demi Injil tidak selalu mulus ya. Perjuangan di dalam kehidupan kita ketika kita ikut Kristus itu tidak selalu mulus ya. Tidak selalu mulus. Nah, dan kalau kita melihat itu yang terjadi dalam diri Paulus dan yang terjadi di dalam jemaat yang ada di Filipi. Bahwa mereka menghadapi penganiayaan ya, yang sudah terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan terus-menerus mereka menghadapi berbagai macam persoalan, berbagai macam pergumulan, tantangan ya. Jadi dari sejak Paulus merintis jemaat ini sampai dia menulis surat ini, bahkan sampai Paulus dipenjarakan oleh karena Injil, jemaat terus mendapat tekanan ya. Mereka terus menghadapi lawan-lawan mereka yang tidak sependapat, yang tidak sejalan, yang tidak mau mengakui Kristus, yang menolak Injil. Nah, tetapi menarik di sini karena apa? Karena di tengah tantangan, di tengah persoalan, Rasul Paulus ya, dia memberikan dorongan, dia memberikan nasihat ya. Tidak sedikit pun ada kata-kata yang mengecewakan, ada kata-kata yang mengancam, ada kata-kata yang membalas perlawanan, ada kata-kata yang membalas yang mau membalas mereka ya. Tidak, Bapak Ibu semua. Ya, tidak ya. Tetapi di sini Rasul Paulus hendak bilang bahwa mereka harus teguh berdiri ya. Berdiri, teguh berdiri ya, dengan tidak digentarkan. Nah, jadi Bapak Ibu semua menarik karena ya, menarik karena apa? Karena di sini tidak digentarkan. Artinya tidak digentarkan apa? Ya, jangan kita takut ya. Jangan kita takut. Kalau ada perlawanan oleh karena berita Injil, jangan kita pernah takut ya. Kalau ada fitnah, ada tekanan atau siksaan, jangan pernah kita takut. Nah, dalam praktek kehidupan kita yang kita jalani saat-saat ini, kalau ada penderitaan, ada pergumulan, ada persoalan, jangan pernah kita takut, jangan pernah kita mundur. Tetapi kita tidak digentarkan sedikit pun oleh lawan kita ya. Baik itu lawan yang kelihatan maupun lawan yang tidak kelihatan. Kita jangan digentarkan sedikit pun. Mengapa? Mengapa kita tidak boleh digentarkan? Oleh karena apa? Oleh karena kita punya Tuhan, kita punya Allah yang besar ya, Allah yang sudah menjamin kehidupan kita, Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Kita tidak perlu membalas kejahatan dan kejahatan. Kita tidak perlu membalas fitnah. Kita tidak perlu membalas segala tuduhan dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana hidup kita ini kita pakai untuk menjadi berkat ya, untuk banyak orang. Nah, jadi Bapak Ibu semua pahami bahwa jangan sedikit pun kita digentarkan. Jangan sedikit pun kita takut, kita kecut ya, kita patah semangat. Tetapi mari saya ajak, ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan, kita dapat menghadapi dengan iman kita kepada Tuhan. Nah, hal yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-29, di sini dikatakan begini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, jadi di sini dikatakan Bapak Ibu, kita dikaruniakan bukan hanya percaya tetapi menderita. Menarik ini. Menarik ya, karena bagi Paulus penderitaan adalah apa? Adalah suatu hal yang positif ya. Kadang-kala kan kita kalau mau menghadapi penderitaan, menghadapi berbagai macam tekanan, kita sudah mulai patah semangat, sudah mulai mempersalahkan orang lain atau situasi ya, mempersalahkan Tuhan dan sebagainya. Tidak. Tetapi dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa ketika Paulus berkata, kita dikaruniakan bukan hanya percaya kepada Kristus, melainkan kita juga dikaruniakan untuk menderita. Nah, jadi penderitaan yang Paulus pahami di sini adalah hal yang positif, ya. Sebab itu adalah kasih karunia Tuhan. Itu adalah pemberian Tuhan juga di dalam kehidupan kita, ya. Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan. Dikatakan kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-28 dikatakan bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu itu tanda keselamatan. Bagi orang lain ya, salib
atau berita Injil itu adalah tanda kebinasaan. Mengapa? Karena mereka tidak mau percaya. Ya, dengan akal rasio mereka tidak mau mengakui kedaulatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Mereka tidak mau mengakui karya Allah yang begitu besar, yang menyatakan diri melalui penjelmaannya menjadi manusia. Ya, mereka tidak mau percaya. Itu sebabnya dikatakan itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kita itu adalah tanda keselamatan. Kita sudah diselamatkan. Itu sebabnya sebagai orang percaya, ya, yang dikaruniakan iman, kita juga dikaruniakan untuk menderita. Karena apa? Karena itu adalah tanda keselamatan dalam kehidupan kita. Ya, kita diselamatkan, kita boleh saja menderita di dalam dunia ini, tetapi di sorga nanti tidak ada lagi penderitaan. Kita tidak akan mengalami penderitaan. Ya, di dunia ini kita bisa mengalami berbagai macam tekanan, berbagai macam aniaya, berbagai macam penolakan, berbagai macam fitnah, berbagai macam problem. Tetapi di sorga nanti, ya, tidak ada lagi, Bapak Ibu. Karena apa? Karena ada jaminan yang kekal, jaminan yang pasti yang diberikan kepada kita. Nah, itu sebabnya dalam bagian ini penderitaan itu adalah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kita bukan hanya diselamatkan melalui pengorbanan Kristus, tetapi kalau kita pahami, kita juga diberikan kesempatan untuk apa? Untuk mengorbankan sesuatu bagi Tuhan. Jadi kita bukan saja percaya kemudian selesai, ya, tidak. Ya, hidup ini adalah perjuangan, ya, perjuangan di dalam Tuhan. Kita berjuang di dalam iman kita kepada Kristus. Artinya, ya, hidup kita ini yang sudah ditransformasi oleh berita Injil, yaitu juga yang harus kita nyatakan kepada dunia, kepada orang lain. Kita harus saksikan kepada orang lain. Kita harus beritakan Injil. Kita harus kumandangkan Injil. Kita harus ceritakan Injil. Itu supaya mereka dapat mendengar tentang Dia dan mereka bisa diselamatkan. Jadi di sini dikatakan kita bukan hanya, ya, menikmati iman itu, tetapi kita juga harus menderita. Ya, karena kalau kita baca di dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11, di situ, ya, kita diberikan penjelasan bahwa, ya, kita harus bersekutu dalam kematian Kristus. Ya, dalam pengenalan akan Kristus kita harus bersekutu dalam kematian, dalam penderitaan Kristus. Hari lepas hari, ya, tanpa henti kita ikut Kristus. Ya, kita ikut Kristus. Tetapi ingat bahwa Dia menghibur kita, Dia menolong kita. Ya, Dia memberikan kelegaan, Dia memberikan damai sejahtera kepada kita. Dia memberikan berkat-berkat rohani dalam kehidupan kita. Kekuatan, kemampuan, sukacita yang Dia limpahkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ikut Tuhan itu ada suatu hal yang luar biasa. Nah, biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat menguatkan kita semua, dapat menghantar hidup kita untuk semakin kuat, semakin kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami syukuri untuk firman-Mu ini. Meteraikanlah firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa syukur kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Shalom.